Selamat siang Pak Begas, Kepala Dinas Penanganan Bencana Pak ya, Provinsi Jawa Tengah Pak, dengan Rirepos Pak. Mohon konfirmasi Pak terkait banjir ini yang terjadi di Kabupaten Demak Pak. Ya, jadi ini kan banjir di Kabupaten Demak ini kan akibat adanya tanggul jebol ya. Tanggul jebol awal di 2 titik, kemudian berkembang ke tanggul-tanggul berikutnya. Jadi pada saat tanggul ini terjadi, memang sudah dilakukan evakuasi, upaya-upaya itu sudah dilakukan oleh Pemkab Demak. Nah, hanya saja memang perlu kesabaran. Berjalannya waktu akhirnya kita bisa melakukan evakuasi. Selanjutnya karena ini air semakin cepat naik, maka dilakukan evakuasi bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya termasuk TNI Polri. Kemudian karena ini sudah meluas, akhirnya kita membangun beberapa dukungan seperti dari Dinsos, kemudian ada dari teman-teman relawan untuk evakuasinya. Kita dibantu oleh 10 BPBD kabupaten kota di sekitaran se-Jawa Tengah untuk cover ini. Dari semua relawan yang ada, kita mintakan bantuan dukungan sarpasnya. Nah sampai sejauh ini ada tidak Pak minta dukungan dari pemerintah pusat? Tetap kita tetap mau minta dukungan dari pemerintah pusat. Ya itu salah satunya mungkin dukungan bantuan sarpras ya, peralatan pendukung lainnya, karena ini kan namanya penggunaan sarpras kan kadang-kadang ada rusaknya juga, ada ya segala sesuatunya kita mintakan dengan potensi yang ada, tapi terutama adalah memanfaatkan potensi lokal untuk percepatan. Untuk desa sendiri Pak, berapa puluh desa yang terdampak banjir ini Pak? Setahu saya itu ada beberapa desa, tapi yang terbesar itu di Karanganyar ini, di Kecamatan Karanganyar ini. Kecamatan Karanganyar ya, yang berbatasan dengan Kudus. Nah, untuk evakuasinya itu kita istilahnya dengan dukungan Pemkab Kudus, itu kita dibantu untuk penempatan masyarakat yang dievakuasi. Nah untuk ketinggian debit airnya sendiri sampai berapa meter nih Pak? Ini sudah di atas 2 meter ya, ada yang 2 meter, ada yang mungkin lebih. Ini untuk desa Karanganyar sendiri Pak ya? Ya, Kecamatan Karanganyar. Untuk Kecamatan Karanganyar. Di situ di dalamnya ada beberapa desa. Nah untuk di luar Kecamatan Karanganyar sendiri Pak, ketinggian bisa sampai berapa Pak? Ya bervariasi, utamanya ya kurang lebih sekitaran tadi. Kayak di sini sebelah kita ini ya bisa sampai di 2 meter lebih. Gitu. Berarti memang yang paling besar di Kecamatan Karanganyar Pak ya, yang paling besar mencapai 3 meter Pak ya. Nah dari sampai hari ini Pak, penanganan bencananya, kira-kira ada berapa kakak yang dievakuasi dari Kecamatan Karanganyar sendiri Pak? Kalau evakuasinya ini datanya ini kita belum terupdate ya. Untuk sementara waktu ini saja Pak. Ya. Untuk sementara ini kisarannya ini ada Kecamatan Karanganyar ada 7 desa. 7 desa. Dari 7 desa ini ada beberapa lah. Ini tetap ini yang kita coba evakuasi sudah di atas 500. Sudah di atas 500 jiwa Pak ya. Nah sampai hari ini Pak, dampak dari masyarakat sendiri yang terkena banjir mengalami permasalahan tidak Pak? Untuk masyarakatnya sendiri mungkin? Ya memang ada di awal ini kan evakuasi hari kedua atau hari ketiga ya. Jadi sebetulnya di awal sudah dilakukan, tapi mungkin masyarakat belum menyadari bahwa ini akan terjadi peningkatan luar biasa ya. Tapi setelah terdadak itu baru mereka sadar, baru Pak, ya? Itu aja ada yang mau dievakuasi, ada yang masih ingin bertahan. Nah bertahannya kan ada yang di atas tanggul. Mereka tidak menyadari bahwa pada saat di atas tanggul itu nanti akan ketemu siang. Nah pada saat ketemu siang ini kan panas, nggak ada ini apa tenda sederhana. Tenda sederhana Pak ya. Nah akhirnya mereka sekarang minta dievakuasi semua yang di atas tanggul, baik itu di rumah di lantai 2. Begitu. Berarti untuk sampai hari ini aja bisa mencapai ribuan Pak ya? Bisa ini masih terus berjalan Pak, ya? Kami dibantu teman-teman relawan dan TNI Polri. Nah harapan Bapak Pak selaku Ketua Penanganan Bencana Alam Provinsi Jawa Tengah sendiri kepada masyarakat terdampaknya itu apa Pak? Himbauan Bapak kepada mereka? Ya tentunya ini butuh kesadaran ya, kesadaran masyarakat bahwa kita harus membaca alam ya, istilahnya membaca alam apabila ada kondisi yang sudah tidak baik, namanya misalnya tanggul jebol,
itu harapannya untuk bisa siap-siap menyiapkan tas siaga, segera pemerintah desa untuk bisa mengarahkan ke tempat lokasi yang lebih aman biar evakuasinya lebih cepat. Lebih cepat. Dan posko yang Bapak siapkan sudah memenuhi standar ya Pak ya? Ya, ini kalau kita lihat sudah beberapa shelter sudah ada di sini semua. Ada sini semua ya Pak ya? Baik shelter kesehatan, shelter logistik, shelter pengungsian, transportasi, ambulan, kan hampir semua ada nih. Ya itu. Nah, tadi kan Bapak juga meminta bantuan kepada penanggulangan bencana alam pusat Pak ya? Ya. Nah, apa harapan Bapak untuk pusat nih Pak? Ya, tentunya kita berharap supportingnya ya, support terus bagi pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dalam hal penanganan bencana. Oke. Ya. Makasih banyak Pak Bekas, liputan langsung di lokasi Kepala Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Pak.